Saya mau menceritakan atau menyampaikan kebaikan Tuhan yang saya alami di doa pencurahan Roh Kudus ketika Pak Andi menyampaikan kepada kita tentang Galatia 5 ayat 19, 20, 21 itu Roh Kudus ingatkan tentang dosa okultisme. Padahal kalau dipikir-pikir saya ya dari kecil Kristen ke gereja. Tapi ayat itu tuh berbicara kepada saya secara spesifik gitu loh. Terus saya tuh merem gitu kan. Tuhan kenapa ya? Gitu. Dan Bapak Ibu kalau lihat film ya, ada flashback gitu. Ketika di scene itu tuh ada kita, terus lihat kejadian di masa lalu kita. Saya ketika merem itu, saya lihat ada ibu saya ketika masih hidup ya, dan ada anak kecil, kemudian ada di tengah tuh orang gitu kan, orang pinter, dukun. Kemudian ibu saya bilang sama orang pinter itu, gitu, biar pinter nih ya, anakku gitu kan. Kemudian saya lihat itu dikasih dari tungku itu kemenyan yang lagi dibakar gitu kan ke jidat saya. Saya tahu anak kecil itu saya gitu kan, gendut putih kecil gitu kan. Kayaknya pas TK lah apa-apa, mungkin Julio itu anak saya itu. Nah, itu saya pasti itu. Itu. Saya kaget gitu kan. Ini apa ya Tuhan, kok kejadian seperti ini gitu kan, ketika Pak Andi tantang ke depan atau yang mau didoakan, yang mau dicurahi Roh Kudus yang ada keterikatan, saya maju ke depan. Ya Tuhan, saya minta supaya kalau ada roh-roh yang tidak berkenan ini, Tuhan sucikan, Tuhan bakar gitu dengan kuasa Roh Kudus ketika berdoa itu. Saya itu rasanya itu kayak apa ya, mohon maaf, kayak pengen muntah gitu rasanya gitu. Ketika doa itu di depan itu. Ada sesuatu yang pengen keluar dari tenggorokan saya, tapi rasanya nggak enak gitu. Ketika saya didatangi Pak Andi untuk didoakan, saya ngomong, saya seperti ini Pak Andi, gitu kan, mau doakan saya gitu semalam gitu. Doakan dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Saya itu rasanya kayak dadanya terbakar gitu, rasanya nggak enak gitu. Kemudian naik ke tenggorokan. Ya saya ingat saya itu muntah gitu kan, mohon maaf ya. Seperti itu ya, muntah gitu. Terus didoakan rasanya tuh plong, lega gitu. Kayak ada yang udah keluar gitu kan. Saya percaya bahwa mungkin ketika dulu itu saya nggak ingat ya ketika kecil itu dibawa seperti itu. Padahal orang tua angkat saya dua-duanya ke gereja gitu kan. Tapi ketika semalam itu memang Tuhan ingatkan, Tuhan pakai untuk membereskan yang hal-hal nggak beres itu. Dan ketika saya melek juga rasa, saya lihat, bukannya saya tadi muntah ya, tapi kok kering, nggak ada apa-apa gitu kan. Wah itu saya duduk, saya mikir gitu kan, wah terima kasih Tuhan, apapun itu yang mungkin nggak ketemu nalar, nggak bisa dipahami logika, tapi saya yakin Tuhan itu berkarya bagi saya malam itu. Terus keluar setelah ibadah kan kita fellowship ya di luar. Pak Andi ngomong sama, ada saya, ada Pak Artoyo, ada Pak Nelson, ada Pak Jonathan, bahwa ya kayak murid-murid, 120 murid itu menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, mereka berdiam di Yerusalem gitu kan. Ketika kita atau murid-murid itu taat, diberikan sesuai apa yang dijanjikan gitu. Tapi apabila tidak taat seperti apa gitu kan, pasti akan terlewat gitu loh. Ketika saya mungkin semalam nggak hadir, ya pasti akan terlewat. Ketika saya hadir, saya setia, saya taat, saya dijamah Tuhan, puji Tuhan lah. Itu yang boleh saya saksikan bagi jemaat sekalian, semoga memberikan kekuatan dan harapan. Demikian, terima kasih.